Oke, Boruto chapter 76 ini sudah full dirilis. Ada banyak sekali yang bisa kita kuak di sini nih. Tetapi yang paling mengejutkan adalah pernyataan Shikamaru bahwa hanya Sumire dan Sarada yang kemungkinan bisa membunuh Eida. Nah, selain itu, tiba-tiba saja itu dalam chapter ini diperlihatkan bahwa Momoshiki itu muncul lagi nih dari pikiran Boruto sendiri, dan dia itu menemukan sesuatu eureka moment bahwa ia sekarang ini sudah tahu rahasia kekuatan pesona Eida, dan Momo akan menyampaikan pada Boruto sendiri nih sebelum sesuatu di luar dugaan mengejutkannya. Nah, dari sini kita akan bahas lebih detail lagi nih Boruto chapter 76 ini. Let's go boys, kita bahas. Yo nakama Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Boruto chapter 76 ini. Dua orang yang bisa membunuh Eida dan identitas Eida dibongkar Momoshiki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dari informasi di panel ini, jalannya cerita Boruto chapter 76 itu memang sudah digambarkan secara luas lagi, termasuk tentang Jubi yang dimaksud oleh Kawaki. Seperti yang kita lihat ketika Boruto terkejut melihat apa yang barusan ia lihat, Momoshiki itu juga melihat hal yang sama pula, yaitu adalah tentang ramalan mata biru, dimana pada akhirnya akan merenggut segalanya dari Boruto nih. Bahkan di chapter ini dia mengatakan, tapi semua kejadian itu tak ada yang ku kenali. Apakah artinya itu adalah kejadian di masa depan? Nah, dia menebaknya seperti itu. Nah, setelah itu panel itu berpindah ke Amado, Nanadeime dan juga Shikamaru. Mereka membicarakan soal reinkarnasi karma jika diperlukan lagi. Nah, di sini memang membenarkan nih bahwa dirinya itu bisa memodifikasi karma Kawaki dan tujuannya untuk membangkitkan putrinya Akebi. Setelah itu diperlihatkan bagaimana Kawaki melihat karmanya itu, dan dia mengatakan bahwa aku benci sekali karma itu, memang benar. Aku hanya memikirkan bagaimana cara untuk menyingkirkannya. Dan itu terjadi dahulu karena aku anggap itu adalah penyebab semua hal buruk yang terjadi selama ini kepada aku. Tapi ternyata aku sudah salah. Penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki brengsek itu yang memberikan karma itu kepada aku. Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tak akan jadi bulan-bulan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling penting, nyawa Tuan Hokage tak akan dalam bahaya. Nah, lalu Kawaki menanyakan satu hal nih. Jawablah satu pertanyaanku, Amado. Putrimu yang kau mau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Lalu jawaban Amado itu mengejutkan kita semuanya nih. Dia melepaskan kacamatanya itu dan bilang, kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu pula yang jadi seperti apa hasilnya nanti, karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan satu hal yang pasti ku tahu adalah ini hanya pilihan terakhirku. Lalu dia menangis nih dan mengagetkan semua orang di ruangan itu. Nah, setelah momen ini, Kawaki dan Eida itu sepertinya respect nih, sekaligus juga curiga dengan Amado sendiri. Panel memang berganti setelah itu, dimana dalam ruangan kamarnya Boruto terus memikirkan soal masa depannya dengan ramalan mata biru tersebut. Tetapi di ruangan yang berbeda pula, Eida dan Daemon tuh yang tidur itu, dia terlihat fokus nih membayangkan sesuatu. Ya, ternyata dia melihat Kawaki dengan tatapan penasaran. Bahkan di sana seperti ada tampak gambaran seperti asap Otsutsuki. Setelah beberapa jam pula mereka melakukan sarapan pagi nih yang sempat hampir cekcok tuh antara Boruto dan Daemon. Tiba-tiba Kawaki bertanya nih, "Hey Eida, kau belum lama ini bekerja sama dengan Code kan? Kau memakai dia untuk mendekatiku kan? Apakah itu benar?" Nah, di sini raut wajah Eida itu yang panik nih, tampaknya memerah. Kawaki itu masih melanjutkan lagi. Dia membenciku sampai ke tulang-tulang. Plus aku ini makanan ekor 10. Tetapi dia bilang saat itu dia tak akan mau mendekatiku lagi. Jauh berbeda sekali dengan dirimu sekarang. Lalu inilah yang mengaitkan semua tebakan Kawaki nih. Hei, kau ingin menjual Boruto kan pada Code sebagai gantinya? Sebagai ganti menyelamatkanku karena kerjasama antara kau dan Code saat itu. Dan tak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu kan? Jadi Eida, wajahmu menunjukkan kalau tebakanku semua ini benar. Dan sudah kuduga semua orang menginginkan sesuatu dariku, semuanya hanyalah sampah. Nah, lalu di saat mereka hampir cekcok nih antara Boruto, Daemon dan juga Kawaki, tiba-tiba Eida itu memukulkan tangannya ke meja sambil mengatakan, di sini jumlah gadisnya itu kurang. Aku tak bisa mengekspresikan diriku dengan baik seperti ini. Sarada dan kakek di sini bukan? Panggil dia sekarang.
Lalu dari semua genin yang ada di Konoha itu, yang ingin ikut masuk hanya si Kade yang rasional itu menambahkan, aku juga akan ikut ke sana karena aku tak terpengaruh dengan pesonanya seperti Inojin dan juga Chojo, dan aku sudah dapat izin dari ayah. Lalu tiba-tiba setelah si Kade masuk itu, dia kaget nih, berteriak, dan dia terpengaruh dari raut wajahnya saja. Nah, Eida itu kemudian mengatakan seperti ini, maaf si Kadai, senang bertemu denganmu, tapi bisa tolong kau pulang saja. Nah, lalu di saat mereka bertiga bersama nih, Boruto yang mengkhawatirkan kedua rekannya itu disambut oleh Kawaki. Ya, kalau dia coba macam-macam, kita langsung hajar saja dia, Boruto. Dari awal memang itulah tujuan kita di sini. Nah, dan tahu apa respon dari orang di sebelahnya? Dia mengatakan seperti ini, hei, itu kalimatku Kawaki sialan, kau paham situasinya sekarang bukan? Ya, Daemon membalaskan gertakan itu. Nah, di sini percakapan memang terjadi nih di antara ketiganya, tetapi yang jelas kalimat Eida yang bikin menarik itu seperti ini. Dia, Kawaki adalah seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku, dan itu sudah sangat jelas. Dan kau harus jujur, aku sendiri juga tak tahu kenapa dadaku jadi serasa sesak seperti ini hanya karena memikirkan dirinya. Di antara percakapan itu nih, mereka tuh ternyata menggunakan Shinten Shino Jutsu. Bahkan Sumire memanggil Sarada nih. Dia mengatakan seperti ini, dengarkan aku dengan tenang Sarada, jangan tunjukkan reaksi apapun dan ini cuma firasatku saja. Tapi apa kau tidak terpengaruh juga dengan pesona Eida? Lalu dia menjawabnya nih, aku sama sekali tak menyadarinya karena terlalu tegang. Tapi aku mungkin tak apa-apa, aku tak terpesona olehnya sama sekali Sumire. Jadi kau dengar Sarada, entah kenapa pula aku pun juga sepertinya tak terpengaruh kepadanya. Tapi kenapa kita berdua tak terpengaruh? Lalu tiba-tiba kalimat mereka tuh dipotong oleh Eida yang menanyakan sesuatu. Kau sendiri bagaimana Sarada? Kau tahu soal Boruto kan? Bagaimana perasaanmu tentang Boruto sekarang ini? Lalu Sarada yang kaget itu, Sumire menyuruhnya untuk tenang nih dan mengatakan, pura-puralah saja kau terpesona olehnya dan jangan sampai tahu. Pikirkan Sarada, mereka yang menjadi terpikat pada Eida bahkan tak akan bisa berpikir untuk menyerangnya, tetapi kita berdua bisa menyerangnya saat ini juga. Singkatnya, ada kemungkinan besar kalau Eida akan menganggap kita sebagai resiko keamanan baginya. Lalu ketika Sumire melapor pada Shikamaru, ia terkejut pula nih, ternyata Sarada Sumire tak terpengaruh kepada pesona Eida, dan dia mengatakan seperti ini, dengar, kalian tak boleh gegabah dan jangan sampai Daemon tahu. Kalian adalah orang yang bisa membunuh Eida dan kau paham maksudku sekarang kan? Kalau mereka sampai tahu, nyawa kalian akan dalam bahaya. Dan jangan dulu kau beritahu siapapun lagi sampai tahu ada yang tanpa sengaja membocorkannya, termasuk Kawaki dan juga Boruto. Lalu Sarada mengatakan dengan diri nih, aku tak berani berharap menjadi nomor satumu. Aku tahu itu sesuatu yang mustahil. Aku benci Otsutsuki, jadi bagaimana kalau kita menjadi teman normal saja Eida? Dan di momen ini Shikamaru itu ternyata masih menambahkan, dan kalian dengar ini, lupakan sejenak masalah soal mengatasi Daemon. Kalau terjadi sesuatu di masa depan, Konoha harus menyatakan kalau Eida adalah benar-benar musuh semuanya. Orang yang harus membunuh dia kemungkinan besar bukanlah Boruto atau bahkan Kawaki, tetapi kalian berdua adalah kemungkinan besar orang itu. Lalu tiba-tiba Momoshiki muncul nih di pikiran Boruto setelah berpikiran lama. Aku paham sekarang, identitas sebenarnya kemampuan pesona Eida. Nah, Boruto yang kaget itu kemudian Momo itu mengatakan nih, tak perlu khawatir, pikiran kita itu hanya kebetulan saling bertemu lagi Boruto. Anggap saja aku seperti sedang berbicara sendiri dengan diriku ini. Lalu Boruto meresponnya, itu juga tergantung dari detailnya. Jadi apa soal kemampuan itu, cepat katakan. Lalu melihat ekspresi Boruto yang aneh itu, Kawaki terkejut dan juga langsung memanggilnya. Lalu Kawaki marah itu nih, dia kemudian bangun dan menatap Boruto dan menanyakan sesuatu. Kau ada di sana bukan? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah Otsutsuki Momoshiki. Dan chapter berhenti sampai di sini nih. Ya, ini memang belum dijelaskan identitas dari Eida itu melalui perkataan Momoshiki di chapter ini. Tentu informasi ini akan lebih dijelaskan lagi di chapter depannya. Dan ini akan semakin menarik lagi nih, pendalaman soal Momoshiki, Boruto, dan identitas pesona Eida mulai terbongkar dari chapter ini. So guys, gimana pendapat kalian? Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Boruto chapter 76, dua orang yang bisa membunuh Eida dan identitas Eida dibongkar Momoshiki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.